Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya, sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ridono Rohma dengan NIM 18.05.52.0085. Di sini saya sedang menempuh pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Tekubang Unisbank Semarang. Dan saya saat ini sedang berada di kelas Akuntansi C1 mata kuliah Praktik Audit dengan dosen pengampu Pak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MMCA, CPA. Nah, presentasi ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah praktik audit. Nah, di sini saya ada 2 contoh kasus yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu kasus asuransi dibayar di muka, dan kasus kedua yaitu kasus persediaan. Nah, kasus pertama yang akan kita bahas yaitu kasus kertas kerja audit asuransi dibayar di muka. Nah, di sini terdapat soal di mana PT Adiwarna Kabupaten Tegal mencatat asuransi dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp73.086.421 dan pada akhir tanggal 31 Desember 2019 juga terdapat beban asuransi sebesar Rp26.913.578. Nah, berikut ada beberapa hasil konfirmasi kepada perusahaan asuransi PT Fatrisal. Yang pertama yaitu asuransi mesin fabrikasi dengan nomor polis 560218049 pada tanggal 29 April 2018 dengan jangka waktu 3 tahun dengan premi sebesar Rp7.888.832. Nah, yang kedua yaitu asuransi kebakaran kantor pusat dengan nomor polis 4628418003 pada tanggal 30 November 2019 dengan jangka waktu 3 tahun dan premi sebesar Rp41.128.876. Nah, untuk yang ketiga yaitu asuransi kebakaran pabrik A dengan nomor polis 4628-41-8001 pada tanggal 28 Februari 2017 dengan jangka waktu 3 tahun dan premi sebesar Rp20.711.772. Sedangkan yang 4 yaitu asuransi kendaraan dengan nomor polis AB-6048-R3 pada tanggal 28 Desember 2017 dengan jangka waktu 3 tahun juga dengan premi
Rp118.660. Nah, sedangkan yang kelima atau yang terakhir yaitu asuransi kebakaran pabrik B. Nah, dengan nomor polis 4628-41-8002 pada tanggal 30 Juni 2019 dengan jangka waktu 3 tahun dengan premi sebesar Rp28.614.060. Nah, di kasus ini juga terdapat saldo asuransi dibayar di muka tanggal 31 Desember 2018. Nah, yang pertama yaitu asuransi kendaraan dengan saldo Rp9.412.440. Yang kedua yaitu saldo asuransi mesin pabrikasi dengan jumlah Rp13.913.536. Yang ketiga yaitu asuransi kebakaran pabrik A dengan saldo Rp7.931.087. Nah, di sini kita diminta untuk menyelesaikan kertas kerja audit D1 atau KKA D1 dan juga memberikan usulan jurnal penyesuaian apabila terjadi selisih perhitungan antara beban asuransi yang dicatat oleh PT Dana Adiwerna dengan auditor. Nah, selanjutnya untuk menghitung beban asuransi mesin pabrikasi dengan nomor polis 60-218049 ini menggunakan rumus premi asuransi dibagi jangka waktu dikali jumlah bulan pembebanan. Nah, premi asuransi ini kita bisa lihat dari soal yang berjumlah Rp17.888.832 dibagi jangka waktunya diketahui 3 tahun atau 36 bulan dikali bulan pembebanan. Nah, bulan pembebanan ini kita lihat dari tabel yang sudah kita buat tadi. Berhubung asuransi mesin pabrikasi ini dimulai dari 29 April 2018, maka jumlah bulan pembebanannya yang harus kita hitung adalah 12 bulan saja. Karena 2018 kita sudah menemukan saldo akhirnya dan kita sekarang hanya menghitung pada tahun 2019 saja. Maka dari itu kita hanya menulis jumlah pembebanan mulai dari bulan Januari hingga bulan Desember saja, yang artinya hanya 12 bulan. Nah, dari perhitungan tersebut menemukan hasil beban asuransi sebesar Rp5.962.944, dan hasil ini kita pindahkan atau kita isi ke tabel yang sudah kita buat pada kolom beban asuransi. Yang selanjutnya kita akan menghitung asuransi kebakaran kantor pusat dengan nomor polis 4628-41-8003. Nah, untuk rumusnya sendiri masih sama, yaitu premi asuransi dibagi jangka waktu dikali jumlah bulan pembebanan. Nah, untuk premi asuransinya sendiri sebesar Rp46.878.876 dibagi 36 bulan atau 3 tahun dikali 1 bulan. Nah, kenapa dikali 1 bulan? Karena jangka waktu dimulai dari 30 November 2019, yang artinya kita hanya menghitung 1 bulan saja, yaitu bulan Desember 2019. Kemudian untuk hasilnya sendiri sebesar Rp114.691. Kita pindahkan ke tabel bagian kolom beban asuransi.
Selanjutnya kita akan menghitung asuransi kebakaran pabrik A dengan nomor polis 4628-41-8001. Nah, untuk premi asuransinya sendiri diketahui sebesar Rp20.711.772 dibagi jangka waktu selama 36 bulan dikali jumlah bulan pembebanan selama 12 bulan. Nah, kenapa dikali 12 bulan? Karena jangka waktunya terhitung sejak 28 Februari 2017 yang artinya kita hanya menghitung pada tahun 2019 saja. Maka pembebanan pada tahun 2019 hanya 12 bulan saja. Nah, untuk hasilnya diketahui sebesar Rp6.903.924. Lalu kita pindahkan ke tabel bagian kolom beban asuransi. Selanjutnya yaitu asuransi kendaraan dengan nomor polis AB-6048-R3. Nah, untuk premi asuransinya sendiri sebesar Rp14.118.660 dibagi jangka waktu 36 bulan dikali jumlah bulan pembebanan selama 12 bulan. Karena jangka waktunya terhitung sejak 28 Desember 2017. Nah, yang artinya kita hanya menghitung pada tahun 2019 saja. Maka bulan pembebanan selama 12 bulan. Nah, untuk hasilnya diketahui sebesar Rp4.706.220. Nah, yang terakhir yaitu asuransi kebakaran pabrik B dengan nomor polis 4628-41-8002. Nah, untuk premi asuransinya sendiri sebesar Rp28.614.060 dibagi jangka waktu 36 bulan dikali jumlah bulan pembebanan selama 6 bulan. Nah, kenapa hanya dikali 6 bulan saja? Karena jangka waktunya terhitung sejak 30 Juni 2019 yang artinya kita hanya menghitung bulan pembebanan selama tahun 2019 saja. Nah, kalau terhitung sejak bulan Juni maka kita hanya menghitung mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, maka kita hanya menghitung selama 6 bulan saja. Setelah itu diketahui hasilnya sebesar Rp4.769.010. Lalu kita pindahkan ke tabel pada kolom beban asuransi. Nah, untuk mengisi tabel asuransi dibayar di muka, yang pertama kali kita harus mengisikan perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi itu diisi dengan PT Fatrisal, kemudian nomor polisnya 60-218049 dengan jenis pertanggungjawaban asuransi mesin fabrikasi. Nah, untuk jumlah pertanggungjawabannya tidak kita isikan karena tidak ada informasi yang tertera di soal. Nah, sedangkan untuk jangka waktunya kita isi mulai tanggal 29 April 2018 hingga 3 tahun ke depan yaitu 29 April 2021. Nah, untuk saldo 31 Desember 2018 kita juga akan isikan sesuai dengan yang ada di soal yaitu 13.913.536. Kemudian untuk pembayaran premi asuransinya kita tidak usah isikan karena dilihat dari jangka waktunya kita berawal dari tahun 2018. Nah, ada bayaran premi yang harus diisi atau tidak diisi dan itu tergantung pada tahun jangka waktunya. Kemudian untuk beban asuransinya kita hitung berdasarkan hasil perhitungan di awal tadi sebesar Rp5.962.944. Kemudian untuk saldo akhir
31 Desember 2019, kita hitung dari saldo 31 Desember 2018 dikurangi oleh beban asuransi yang sudah kita hitung tadi. Maka ketemu hasilnya untuk saldo 31 Desember 2019 sebesar Rp7.950.592. Nah, yang kedua yaitu dengan nomor polis 4628-41-8003 dengan jenis pertanggungjawaban asuransi kebakaran kantor pusat. Nah, untuk jumlah pertanggungjawabannya kita juga akan kosongi saja karena tidak tertera di soal. Nah, untuk jangka waktunya kita isi sejak 30 November 2019 dan berakhir pada 30 November 2022. Nah, untuk saldo 31 Desember 2018 di sini kita tidak usah isikan atau dikosongi saja karena jangka waktunya terhitung sejak tahun 2019. Maka yang kita isikan hanya pembayaran premi. Kita isi dengan sebesar Rp40.128.876. Nah, untuk beban asuransinya sudah kita isikan tadi berdasarkan perhitungan yang di awal. Maka untuk saldo 31 Desember 2019 kita hitung dari pembayaran premi dikurang dengan beban asuransi dan sebesar Rp14.014.185. Nah, yang ketiga yaitu dengan nomor polis 4628-41-8001 dengan jenis pertanggungjawaban asuransi kebakaran pabrik A dan jumlah pertanggungjawabannya juga masih kita kosongi karena tidak ada keterangan yang tertera di soal. Untuk jangka waktunya kita mulai dari 28 Februari 2017 dan berakhir pada 28 Februari 2020. Nah, di sini untuk saldo 31 Desember 2018 kita isikan sejumlah Rp7.931.087 karena untuk jangka waktunya terhitung sejak tahun 2017. Nah, sedangkan untuk pembayaran preminya kita kosongkan karena sudah tertera pada saldo 31 Desember 2018. Nah, untuk beban asuransinya sendiri kita juga sudah menemukan hasilnya setelah perhitungan tadi di awal. Kemudian untuk saldo 31 Desember 2019 kita kurangkan dari saldo 31 Desember 2018 dengan beban asuransi. Nah, untuk hasilnya sebesar Rp1.027.163. Nah, kemudian selanjutnya dengan nomor polis AB-6048-R3 dengan jenis pertanggungjawaban asuransi kendaraan. Nah, untuk jumlah pertanggungjawabannya kita kosongi saja karena tidak ada informasi yang tertera di soal. Sedangkan untuk jangka waktunya kita mulai sejak 28 Desember 2017 dan berakhir pada 28 Desember 2020. Nah, untuk saldo 31 Desember 2018 kita isikan sebesar Rp9.412.440. Sedangkan untuk pembayaran preminya kita kosongi saja karena jangka waktunya dimulai sejak tahun 2017. Kemudian untuk kolom beban asuransi kita isikan berdasarkan perhitungan yang sudah kita hitung tadi. Dan untuk saldo 31 Desember 2019 kita bisa dapatkan dari perhitungan saldo 31 Desember 2018 dikurangkan oleh beban asuransi. Nah, kemudian untuk saldo 31 Desember 2019 sebesar Rp4.706.220.
Nah, selanjutnya untuk nomor polis 4628-41-8002 dengan jenis pertanggungjawaban asuransi kebakaran pabrik B. Nah, untuk jumlah pertanggungjawabannya kita kosongi saja karena tidak terdapat informasi yang tertera di soal. Kemudian untuk jangka waktunya dimulai sejak 30 Juni 2019 hingga 30 Juni 2022. Nah, untuk saldo 31 Desember 2018 kita kosongi saja karena jangka waktunya dimulai sejak tahun 2019, maka yang diisi hanya kolom pembayaran premi. Dan untuk beban asuransinya kita isikan berdasarkan hasil perhitungan kita tadi. Kemudian untuk saldo 31 Desember 2019 berdasarkan hasil perhitungan pembayaran premi dikurang oleh beban asuransi. Sehingga untuk saldo untuk tahun 2019 sebesar 23.845.050 rupiah. Nah, kemudian setelah kita mengetahui hasil semuanya, kita total pada masing-masing kolom. Untuk saldo 31 Desember 2018 berjumlah Rp32.257.063, sedangkan untuk pembayaran premi berjumlah Rp68.942.936. Nah, untuk beban asuransi berjumlah Rp23.456.789, dan untuk saldo 31 Desember 2019 berjumlah Rp76.543.210. Nah, setelah kita mengetahui hasil dari masing-masing kolom, kita mencari koreksi selisih antara yang dicatat oleh PT Dana Adiwerna dengan hasil audit. Nah, yang pertama kita cari yaitu selisih antara asuransi dibayar di muka yang dicatat oleh PT Dana Adiwerna dengan asuransi yang berdasarkan hasil audit. Nah, untuk asuransi dibayar di muka yang dicatat oleh PT Dana Adiwerna sejumlah Rp76.421. Angka ini sudah tertera pada soal, bisa dilihat di soal. Kemudian untuk asuransi dibayar di muka berdasarkan hasil audit itu kita bisa ambil pada kolom saldo 31 Desember 2019 yang berjumlah Rp75.543.210. Nah, kemudian untuk hasilnya sendiri terdapat selisih sebesar Rp3.456.789. Nah, yang kedua yaitu mencari koreksi selisih beban asuransi yang dicatat oleh PT Dana Adiwerna dengan beban asuransi yang berdasarkan hasil audit. Nah, untuk beban asuransi yang dicatat oleh PT Dana Adiwerna sebesar Rp26.913.578 bisa dilihat pada soal. Dan kemudian untuk beban asuransi berdasarkan hasil audit bisa diambil pada kolom beban asuransi sebesar Rp23.456.789. Dan untuk selisihnya terdapat selisih sebesar Rp3.456.789. Nah, setelah kita mencari selisih koreksinya, selanjutnya kita membuat jurnal penyesuaian untuk beban asuransi. Nah, untuk akun yang ada di debit yaitu beban asuransi sebesar Rp3.456.789. Sedangkan untuk akun yang di kredit itu asuransi dibayar di muka dengan jumlah Rp3.456.789.
Nah, untuk perhitungan awal yaitu mesin pabrikasi, untuk saldo awal yang diketahui selama 31 Desember 2018 sejumlah Rp13.913.536. Nah, itu dimasukkan di tabel yang sudah disediakan. Nah, sedangkan untuk pembayaran premi yang diketahui di soal sebesar Rp17.888.832 itu tidak dimasukkan ke dalam tabel. Nah, karena jangka waktu yang diketahui itu dimulai dari 29 April 2018. Nah, maka dari itu tidak dimasukkan ke dalam tabel. Karena yang dimasukkan di dalam tabel adalah jangka waktu yang dimulai dari tahun 2019 karena kita menghitung laporan 2019. Nah, maka dari itu rumus yang digunakan yaitu premi asuransi dibagi jangka waktu dikali bulan pembebanan. Nah, premi asuransi yang sudah diketahui di soal sebesar 17.888.832 dibagi jangka waktu yaitu selama 3 tahun atau 36 bulan dikali bulan pembebanan. Nah, bulan pembebanan ini karena jangka waktunya dimulai dari 29 April 2018, maka bulan pembebanan selama 2019 itu sebesar 12 bulan karena dihitung dari awal 2019 atau bulan Januari hingga akhir Desember 2019. Nah, maka ketemu hasilnya sebesar 5.962.944. Ini adalah beban asuransi yang diasuransikan oleh mesin pabrikasi. Nah, setelah kita menghitung rumus ini, kita masukkan ke dalam tabel yang disediakan. Nah, setelah itu kita kurangkan dengan saldo awal yaitu yang di 31 Desember 2018 sebesar 13.913.536 rupiah. Nah, hasilnya ini dikurangkan, maka ketemu hasil 7.950.592 rupiah. Nah, ini adalah hasil saldo akhir yang di 2019. Nah, untuk saldo akhir ini merupakan hasil pengurangan dari saldo awal dikurangkan oleh beban asuransi. Nah, hasilnya ini nanti diisi di tabel yang sudah disediakan. Nah, yang kedua yaitu perhitungan asuransi kebakaran kantor pusat. Nah, asuransi kebakaran kantor pusat ini untuk saldo awal asuransi dibayar di mukanya tidak diketahui. Nah, maka dari itu untuk premi asuransinya ditulis di tabel yang sudah disediakan yaitu sebesar Rp20.711.772. Nah, untuk perhitungannya juga sama, masih menggunakan rumus ini, premi asuransi dibagi jangka waktu dikali bulan pembebanan. Nah, untuk premi asuransinya sebesar dibagi jangka waktunya yaitu sebesar selama 3 tahun atau 36 bulan. Kali bulan pembebanan. Nah, bulan pembebanannya ini karena dimulai dari
30 November 2019, maka jumlah bulan pembebanannya hanya 1 bulan, yaitu hanya bulan Desember, karena kita menghitung sampai akhir 2019 saja, dikali 1 bulan. Ketahui hasilnya sebesar 1.114.691. Nah, untuk hasil ini maka ditulis di tabel yang sudah disediakan di pembayaran premi. Nah, selanjutnya yaitu menghitung saldo akhir untuk 31 Desember 2019. Nah, caranya karena soal yang pertama atau yang asuransi kendaraan itu pengurangannya dari saldo awal dikurangi beban asuransi. Nah, untuk yang kedua ini yaitu kebakaran kantor pusat, maka yang dikurangkan adalah premi asuransi dikurang beban asuransi. Jadi sebesar 40.128.76 kurang 1.114.691. Ini dikurang, ketemu hasilnya sebesar 39 juta 14 186, maaf 185. Nah, untuk hasilnya di saldo akhir 2019 ketemu 39.014.185 rupiah. Nah, saldo ini ditulis di tabel yang sudah disediakan. Nah, berikut adalah rincian perhitungan soal ketiga atau asuransi kebakaran pabrik A. Nah, asuransi kebakaran pabrik A ini diketahui saldo awalnya sebesar 7.931.87 rupiah. Nah, maka dari itu untuk rumus perhitungannya masih sama, menggunakan rumus seperti ini: premi asuransi dibagi jangka waktu dikali bulan pembebanan. Nah, premi asuransi yang diketahui di soal sebesar 20.711.772 dibagi jangka waktunya selama 3 tahun atau 36 bulan. Nah, dikali bulan pembebanan. Nah, bulan pembebanan ini dilihat dari awal jangka waktunya, yaitu di soal tertulis 28 Februari 2017. Nah, maka yang ditulis jumlah pembebanannya yaitu selama 12 bulan karena 2018 sudah diketahui saldo akhirnya. Nah, untuk menghitung ini kita hanya menghitung 2019, maka dihitung dari awal 2019 atau bulan Januari hingga akhir 2019 atau bulan Desember. Nah, berarti selama 12 bulan. Hasilnya ketemu 6.903.924. Nah, berhubung tadi diketahui saldo awalnya untuk yang 2019, maka ditulis di kolom atau tabel di saldo 31 Desember 2018 sebesar 7.931.087 rupiah. Nah, untuk ini beban asuransinya juga ditulis di tabel yang sudah disediakan, yaitu di beban asuransi. Nah, kemudian untuk saldo akhir atau di 31 Desember 2019, maka hasil pengurangan dari saldo awal yaitu 7 juta
Rp931.087 dikurangi oleh Rp6.903.924. Maka hasil untuk saldo akhirnya sebesar Rp1.027.163. Nah, ini untuk saldonya Rp1.027.163 ditulis di saldo 31 Desember 2019. Nah, selanjutnya perhitungan untuk asuransi kendaraan. Nah, untuk asuransi kendaraan ini rumusnya juga masih sama, yaitu premi asuransi dibagi jangka waktu dikali bulan pembebanan. Nah, premi asuransi yang diketahui sebesar Rp14.118.660 dibagi jangka waktu yang sudah ditentukan yaitu 3 tahun atau 36 bulan dikali bulan pembebanan. Nah, bulan pembebanan karena dimulai dari 28 Desember 2017, maka yang dihitung hanya selama bulan 2019 saja, yaitu selama 12 bulan. Untuk hasilnya diketahui sebesar Rp4.706.220. Nah, karena asuransi kendaraan ini diketahui saldo awalnya yaitu sebesar Rp9.412.440, maka saldo awal tersebut ditulis di tabel yang telah disediakan sebesar Rp9.412.440 dikurang oleh beban asuransi yang sudah kita hitung tadi, 4 juta. Nah, maka saldo akhirnya diketahui sebesar Rp4.000.000. Nah, untuk saldo 31 Desember 2019 diketahui sebesar Rp4.706.220. Nah, ini juga ditulis di tabel yang sudah disediakan di kolom saldo 31 Desember 2019. Nah, untuk perhitungan yang terakhir yaitu asuransi kebakaran pabrik B. Nah, rumusnya juga masih sama, yaitu premi asuransi dibagi jangka waktu dikali bulan pembebanan. Nah, untuk premi asuransi sebesar Rp26.614.060 dibagi jangka waktunya selama 3 tahun atau 36 bulan dikali bulan pembebanan. Nah, bulan pembebanan ini dimulai dari 30 Juni 2019, maka yang dihitung hanya mulai bulan Juli hingga akhir Desember, yaitu selama 6 bulan, yaitu Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti selama 6 bulan saja. Nah, untuk hasilnya yaitu Rp4.769.000. Nah, karena asuransi kebakaran pabrik B ini tidak diketahui saldo awalnya, maka yang ditulis di kolom
yaitu hanya pembayaran premi yang sebesar 28 juta ini. Nah, selanjutnya untuk kolom beban asuransi juga ditulis hasil perhitungan kita tadi. Nah, selanjutnya untuk saldo 31 Desember 2019 yaitu merupakan pengurangan dari premi dikurangkan oleh beban asuransi sebesar 61,4 Nah, untuk saldo 31 Desember 2019 merupakan hasil pengurangan premi asuransi dikurangi oleh beban asuransi yang sudah kita hitung tadi, maka ketemu hasilnya Rp23.845.050. Nah, hasil pengurangan ini juga ditulis di kolom yang sudah disediakan. Selanjutnya kita akan masuk pada studi kasus 2. Nah, pada studi kasus 2 ini mengenai persediaan atau kertas kerja audit C1. Nah, di sini terdapat soal PT Dana Adiwirna Kabupaten Tegal mencatat persediaan tanggal 31 Desember 2019 sebesar 5.575.530.861 rupiah. Nah, di sini juga terdapat hasil observasi perhitungan fisik persediaan. Nah, untuk jenis persediaannya sendiri dimulai dari B604 lemon dengan kuantitas 550 box dan satu boxnya terdiri dari 20 botol dan satu botolnya terdiri dari 2 ounce dengan NRV Rp1.366.723 per box. Kemudian untuk A601 itu terdapat 250 box dengan satu boxnya 20 botol dan satu botol terdiri dari 5 ounce dengan NRV Rp76.850 per botol. Kemudian untuk A602 yaitu 225 box dan satu boxnya terdiri dari 20 botol dan satu botolnya terdiri dari 5 ounce dengan NRV Rp80.978 per botol. Kemudian untuk A603 yaitu 240 box dan satu boxnya terdiri dari 25 botol dan satu botolnya terdiri dari 5 ounce dengan NRV Rp98.989 per botol. Kemudian untuk jenis persediaan yang terakhir yaitu A604 dengan kuantitas 200 box dan satu boxnya berisi 25 botol dan satu botol terdiri atas 5 ounce dengan NRV sebesar Rp88.750 per botol. Nah, kemudian terdapat informasi mengenai voucher pembelian persediaan selama tahun 2019. Nah, di sini terdapat nama suppliernya, tanggal penerimaan, keterangan untuk kuantitas boxnya, dan juga harga pokoknya. Nah, ini bisa dilihat pada soal dan kita diminta untuk menyelesaikan kertas kerja audit C1 apabila menggunakan metode FIFO. Dan kita juga bisa memberikan jurnal penyesuaian apabila terdapat perbedaan perhitungan. Nah, kemudian untuk menghitung persediaan kita harus menghitung jumlah botolnya terlebih dahulu. Nah, jumlah botol ini merupakan hasil perkalian antara jumlah box dikali dengan jumlah botol per boxnya. Nah, untuk di sini saya sudah menghitung dan diketahui untuk A601 berjumlah 5.000 botol, A620
4.500 botol, dan A603 6.000 botol, A604 5.000 botol, dan yang terakhir B604 sejumlah 11 botol. Nah, selanjutnya kita juga akan menghitung jumlah onsnya. Nah, jumlah onsnya ini perkalian antara jumlah botol yang sudah kita hitung tadi dengan jumlah onsnya per botol. Nah, di sini saya juga sudah menghitungnya. Bisa dilihat perkaliannya. Untuk A601 sejumlah 25 ons, dan A602 22.500 ons, A603 30.000 ons, A604 25.000 ons, dan B604 22 ons. Nah, setelah kita menghitung jumlah botol dan jumlah onsnya, selanjutnya kita menghitung harga pokok per unitnya. Nah, untuk harga pokok per unitnya ini kita lihat dari transaksi pembelian selama tahun 2019. Nah, untuk caranya sendiri kita lihat dari transaksi paling bawah atau paling terakhir. Kita lihat apakah ada jenis persediaan barangnya. Nah, untuk yang A601 ini kita lihat pada tanggal 25 bulan 12 2019 itu terdapat transaksi A601 sejumlah 60 box dengan harga pokok 1.478.000. Nah, kemudian untuk tanggal 25 bulan 8 2019 terdapat juga 50 box dengan harga pokoknya Rp1.527.540. Kemudian untuk tanggal 25 bulan 6 2019 terdapat juga 140 box dengan harga pokoknya Rp1.562.700. Kemudian kita total harga pokoknya berdasarkan perkalian jumlah boxnya terdapat total Rp383.835.000. Nah, untuk harga pokok per unitnya ini berdasarkan jumlah harga pokoknya tadi Rp383.835.000 dibagi dengan 5.000 botol karena NRV-nya yang diketahui per botol. Kemudian terdapat hasil Rp76.767 dan NRV-nya sebesar Rp76.850. Nah, untuk menentukan harga pokok per unitnya ini kita bisa lihat perbandingan antara harga pokok per unit dengan NRV-nya. Kita ambil harga yang paling rendah. Nah, di sini harga paling rendah yaitu pada harga pokok per unit. Maka harga pokok per unit ini kita masukkan ke dalam tabel yang sudah disediakan. Nah, kemudian untuk perhitungan harga pokok per unit A602 ini caranya juga sama. Kita lihat dulu pada transaksi yang paling terakhir. Nah, di sini terdapat pada transaksi tanggal 25 bulan 6 2019 dengan jumlah 75 box dengan harga pokok Rp1.319.800. Dan kemudian pada tanggal 25 bulan 6 2019 terdapat 50 box juga dengan harga pokok Rp1.968.442. Dan pada tanggal 25 bulan 3 2019 terdapat 100 box dengan harga pokok Rp1.980.439. Nah, di sini kita total semua untuk menghitung harga pokok per unitnya dengan jumlah Rp395.451.000 dibagi dengan 4.500 botol dan hasil harga pokok per unitnya sebesar Rp87.878. Dan diketahui NRV-nya sebesar
Rp87.978 dan kita ambil perbandingan yang paling sedikit nilainya, yaitu pada harga pokok per unitnya sebesar Rp87.878. Nah, selanjutnya yaitu A603. Nah, A603 ini terdapat pada transaksi tanggal 25 bulan 12 tahun 2019 dengan jumlah box 80 dan harga pokoknya Rp2.452.500. Kemudian terdapat juga pada tanggal 25 bulan 8 2019 dan berjumlah 80 box dengan harga pokoknya Rp2.441.250 dan tanggal 25 bulan 6 2019 dengan kuantitas 80 box dengan harga pokok Rp2.513.625. Kemudian untuk totalnya semua sebesar Rp592.590.000. Kemudian hasil ini dibagi dengan 6.000 botol dan ketemu harga pokok per unitnya sebesar Rp98.765. Dan juga di soal diketahui jumlah NRV-nya sebesar Rp98.989 dan kita ambil nilai yang paling kecil antara harga pokok per unit dengan nilai NRV-nya. Nah, di sini yang paling rendah yaitu harga pokok per unitnya sebesar Rp98.765. Nah, kemudian untuk A604 ini terdapat pada tanggal 25 bulan 8 2019 dengan kuantitas 90 box dan harga pokoknya Rp2 juta. Kemudian pada tanggal 25 bulan 6 2019 dengan kuantitas 50 box dan harga pokoknya Rp1.999.200. Dan pada tanggal 25 bulan 3 2019 dengan kuantitas 60 box dan harga pokoknya Rp2.638.500. Kemudian dengan total Rp438.270.000 dibagi dengan 5.000 botol dan harga pokok per unitnya sebesar Rp87.654. Sedangkan diketahui NRV-nya sebesar Rp88.750 dan kita ambil nilai yang paling kecil antara harga pokok per unit dan NRV-nya. Kita masukkan pada tabel yang harga pokok per unitnya sebesar Rp87.654. Nah, yang terakhir yaitu B604. Nah, B604 ini kita ambil jumlah boxnya pada tanggal 25 bulan 12 2019 dengan total 550 box dengan harga pokoknya Rp1.366.723 dengan total Rp751.697.650 dibagi dengan 550 box karena NRV-nya diketahui per box bukan per botol. Nah, maka memperoleh harga pokok per unitnya sebesar Rp1.366.723 dan NRV yang diketahui sebesar Rp1.366.723. Nah, karena harga pokok per unit yang kita hitung dengan NRV yang diketahui totalnya sama, maka kita ambil salah satu. Bebas untuk memilih yang mana. Di sini saya memilih pada harga pokok per unitnya, yaitu total Rp1.366.723. Nah, setelah kita menghitung jumlah botol, jumlah ons, dan harga pokok per unitnya, lalu kita masukkan
hasil perhitungan tersebut pada tabel observasi persediaan barang dan pengujian. Nah, yang pertama yaitu A601 dengan jumlah box 250 dan jumlah botolnya 5.000 botol dengan jumlah ons 25.000 ons. Nah, untuk harga per unitnya sebesar Rp6.767. Nah, sedangkan untuk harga pokok persediaannya merupakan perkalian antara harga pokok per unit dengan jumlah botolnya, yaitu sebesar Rp383.835.000. Kemudian yang A602 yaitu 225 box dengan 4.500 botol dan 22.500 ons. Sedangkan untuk harga per unitnya yaitu Rp87.878 dan harga pokok persediaannya sama harga pokok per unit dikali dengan jumlah botolnya yaitu Rp395.451.000. Nah, kemudian untuk A603 yaitu 240 box dengan 6.000 botol dan 30.000 ons. Untuk harga per unitnya sebesar Rp96.765 dan harga pokok persediaannya berdasarkan hasil perkalian antara harga pokok per unit dikali dengan jumlah botol sebesar Rp592.590.000. Kemudian untuk yang A604 itu 200 box dengan jumlah botol 5.000 botol dan 25 ons. Untuk harga pokok per unitnya sebesar Rp87.654. Sedangkan untuk harga pokok persediaannya sebesar Rp438.270.000. Nah, kemudian untuk yang B604 ini jumlah boxnya 550 box dengan jumlah botol 11.000 botol dan 22.000 ons. Untuk harga pokok per unitnya sebesar Rp1.366.723. Nah, untuk harga pokok persediaannya merupakan hasil perkalian antara harga pokok per unit dikali dengan jumlah box, bukan jumlah botolnya, yang sebesar Rp755.697.650. Nah, setelah ketemu hasil perhitungannya semua, kita jumlah berdasarkan jenis persediaannya. Di sini ada dua jenis persediaan, yaitu persediaan A dan persediaan B. Nah, untuk hasil persediaannya yaitu A601, A602, A603, dan A604 berjumlah Rp1.810.146.000. Sedangkan untuk jenis persediaan B yang terdiri dari B604 sejumlah Rp751.697.650 dan masing-masing jenis ini di total sebanyak Rp2.551.843.650. Setelah kita mengetahui jumlah jenis persediaannya, selanjutnya kita menghitung koreksi selisih antara persediaan yang dicatat oleh PT Dana Adiwerna dengan persediaan berdasarkan hasil audit. Nah, apabila terdapat selisih, maka selanjutnya kita akan membuat jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu persediaan yang dicatat oleh PT Dana Adiwerna sebesar Rp5.675.530.861 yang bisa dilihat pada soal. Dan kemudian sedangkan persediaan berdasarkan hasil audit sejumlah
Rp1.843.650. Nah, artinya di sini terdapat selisih sebesar 3.113.687.211 rupiah. Nah, berdasarkan perhitungan terdapat selisih, maka kita harus membuat jurnal penyesuaian koreksi selisih tersebut. Nah, untuk jurnalnya sendiri, pada akun debit, akunnya harga pokok persediaan dengan total 3.113.687.211 rupiah. Kemudian untuk akun di sebelah kredit, yaitu persediaan barang dengan total 3.113.687.211 rupiah. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung jumlah botol dan jumlah onsnya, maka kita akan menghitung harga pokok per unitnya. Nah, harga pokok per unitnya ini ditentukan dari transaksi yang sudah dilakukan. Nah, untuk perhitungannya ini menggunakan metode FIFO. Jadi yang untuk ini tanggal boxnya KTP sama jumlah. Nah, untuk yang A601 A601 ini jadi sebelum kita menghitung, kita lihat dulu di soalnya, mulai dari transaksi yang paling bawah. Nah, kita lihat tuh yang transaksi yang paling bawah itu ada nggak yang A601. Kalau misal kita nggak, transaksi yang paling bawah itu nggak ada, kita naik ke transaksi berikutnya atau ke transaksi yang atasnya. Nah, yang pertama kita lihat dulu di transaksi yang paling bawah. Di transaksi paling bawah itu ternyata ada untuk A601, yaitu di tanggal 25 bulan 12. Nah, itu sebesar 60 box. Maka kita tulis juga 60 box. Untuk harganya sebesar 1.478. Nah, jumlahnya sebesar 88.600. Nah, berhubung kuantitasnya itu sebanyak 250 dan di transaksi pertama itu masih 60, maka masih kurang 190 box lagi. Nah, kita cari di transaksi yang lain. Di transaksi yang lain terdapat pada tanggal 25 bulan 8. Sebanyak 50 box. 500. Nah, untuk jumlahnya sebesar 76.370. Nah, berhubung ini juga masih kurang, maka kita ambil lagi di transaksi berikutnya. Pada tanggal 25 bulan 6. Kita masih kurang 140 box lagi. Maka selanjutnya kita ambil semuanya, yaitu 140 box. Namun harganya tetap sama mengikuti harga yang ada di soal sebesar 1.500.000. Ketemu hasilnya 200.
18, 7, 8. Nah, ini sudah 250 box. Maka sudah sesuai dengan kuantitas yang ada di soal. Yang terus ini jumlahnya sebesar 383.835. Ya. Nah, untuk jumlahnya sebesar 383.835.000 rupiah. Nah, untuk harga pokok per unitnya itu diketahui dari jumlah ini 383.835.000 dibagi. Nah, berhubung di NRV-nya yang di soal itu per botol, maka kita pembagiannya juga per botol, yaitu 5.000 botol. Nah, temu hasilnya 76.767. Ketemu 76.767 rupiah. Nah, sedangkan yang di NRV-nya itu sebesar 76.85. Yang NRV-nya sebesar 76.850 rupiah. Maka yang ditulis, yang dimasukkan dalam harga pokok per unit itu perhitungan yang ini. Nah, selanjutnya yaitu perhitungan untuk A602. Nah, A602 ini untuk kuantitasnya sebesar 225. Nah, kita cari di transaksi yang pertama yaitu pada tanggal 25 bulan 6. Itu sebesar 75 box dengan harga pokoknya 1.319.800 rupiah. Nah, maka jumlahnya 98.985.000 rupiah. Selanjutnya kita cari lagi pada tanggal 25 bulan 6. Sebenarnya 50 box dengan harga pokoknya 1.098.442 rupiah. Nah, ketemu hasilnya 98.422.100 rupiah. Berhubung ini masih 125, maka kurang 100 box lagi untuk memenuhi kuantitasnya. Maka di transaksi terakhir kita hanya mengambil 100 box saja, yaitu pada tanggal 25 bulan 3 dengan harga 1.080.439 rupiah. Nah, maka hasilnya 193 juta 98 kali 43.900 rupiah. Nah, ini
sudah memenuhi 225 box dan ini sebesar 395 451. Nah, untuk harga per unitnya, harga pokok per unit sebesar 395.451 ribu rupiah dibagi 4.500 botol, maka ketemu hasilnya 87 878 rupiah. Nah, sedangkan untuk NRV yang diketahuinya sebesar 87.978. Nah, maka yang dimasukkan di dalam tabel yaitu harga pokok per unitnya yang sudah tadi kita hitung, yaitu sebesar 87.878 rupiah. Yang ini karena hasil perbandingan antara harga per unit dan NRV lebih kecil harga per unitnya daripada NRV-nya. Selanjutnya yaitu perhitungan harga pokok per unit untuk A603. Nah, untuk perhitungannya juga masih sama. Kita lihat di transaksi paling bawah dulu atau paling terakhir, A603. Nah, itu diketahui jumlah kuantitasnya sebanyak 240 box. Maka di tanggal 25 bulan 12 itu hanya sebesar 80 box 2.452.500 rupiah. Nah, untuk hasilnya yaitu 196.200.000 rupiah. Nah, berhubung ini masih kurang, maka kita cari di transaksi yang lainnya, yaitu pada tanggal 25 bulan 8 sebesar 80 box juga, itu 441.250 ya. Hasilnya yaitu 195.300.000 rupiah. Nah, berhubung ini masih 160 box dan masih kurang 80 box lagi, kita cari di transaksi yang lainnya. Nah, pada 25 bulan 6 kita ambil juga sebanyak 80 box karena kita masih kurang 80 box lagi. 1.531.625 rupiah. Nah, untuk hasilnya yaitu 201.090.000 rupiah. Nah, untuk jumlah kuantitasnya sudah sesuai, yaitu 240 box. Nah, untuk jumlahnya sebesar 592.590.000 rupiah. Nah, untuk harga pokok per unitnya maka 592.590.000 rupiah dibagi dengan jumlah botolnya yaitu 6.000 botol,
maka hasilnya 98.765 rupiah. Nah, kemudian diketahui NRV-nya sebesar 98.989 rupiah. Nah, maka yang ditulis yaitu harga pokok per unitnya, karena harga pokok per unit lebih kecil daripada NRV yang sudah diketahui. Jadi yang ditulis yang harga pokok per unitnya. Nah, selanjutnya untuk A604. Nah, A604 ini kuantitasnya sebanyak 200 box. Maka kita lihat pada tanggal 25 bulan 8 itu diketahui 90 box dengan harga 2 juta. Maka totalnya 180 juta rupiah. Nah, kemudian kita cari lagi pada tanggal 25 bulan 6 itu diketahui 50 box. 25 bulan 6 diketahui 50 box dengan harga 1.999.200 rupiah. Hasilnya 99.960.000. Nah, berhubung ini juga masih kurang 60 box lagi, maka kita ambil yang pada tanggal 25 bulan 3. Kita ambil sebanyak 60 box lagi dengan harga 2.638.500 yang dikali dengan jumlah 158.310.000 rupiah. Nah, untuk misalnya ini kuantitasnya sudah sesuai, yaitu 200 box dengan jumlah 438.270.000 rupiah. Nah, untuk harga per unitnya, harga pokok per unit itu 438.270.000 rupiah dibagi dengan 5.000 botol. Maka ketemu hasil harga pokok per unitnya sebesar 87.654 rupiah. Nah, diketahui di soal NRV-nya sebesar 88.750. Nah, dari harga per unit dan NRV-nya kita ambil harga perendahnya. Nah, harga perendah ada pada harga pokok per unitnya. Maka yang kita ambil atau yang kita tulis dalam tabel yaitu harga pokok per unitnya, yaitu sebesar 87.654 rupiah. Nah, yang terakhir yaitu B604. Nah, B604 ini kuantitasnya diketahui sebanyak 550 box. Nah, kita cari pada transaksi yaitu tanggal 25 bulan 12 itu sebanyak 550 box dengan harga jualnya, harga pokoknya 1.366.723 751.697 rupiah 650 rupiah.
berhubung kuantitas yang diketahui 550 box dan pada transaksi 25 bulan 12 juga sudah sesuai 550 box, maka kita hanya mengambil satu transaksi saja. Nah, untuk harga pokok per unitnya harga pokok per unitnya ini bukan dibagi per botol, yaitu per box, karena NRV yang diketahui di soalnya per boxnya. Nah, maka 751.697.650 rupiah dibagi 550 box, maka ketemu hasil harga per unitnya 1.366.723 rupiah. Sedangkan untuk NRV-nya diketahui 1.366.723. Nah, pada kali ini B604 harga pokok per unit dan NRV-nya yaitu sama, yaitu sebesar 1.366.723. Maka yang kita ambil yaitu bebas, mau pilih harga pokok per unit ataukah yang dari NRV. Nah, kali ini saya akan mengambil dari harga pokok per unitnya, itu sebesar 1.366.723 rupiah. Nah, setelah kita mencari harga pokok persediaan dan totalnya kita sudah ketahui, maka selanjutnya kita mencari koreksi selisihnya. Nah, apabila ada selisih antara persediaan yang dicatat oleh PT Dana Adiwarna dengan persediaan berdasarkan hasil audit yang sudah kita hitung tadi, maka kita harus membuat jurnal penyesuaiannya untuk koreksi selisih tadi. Nah, yang pertama kita mencari koreksi selisihnya dulu. Yang pertama persediaan yang dicatat PT Dana sebesar 5.670.530.861 rupiah. Nah, sedangkan persediaan yang diaudit tadi itu sebesar 2.561.843.650 rupiah. Nah, dari hasil persediaan yang dicatat oleh PT Dana dan persediaan yang diaudit terdapat selisih. Nah, selisihnya itu sebesar 3.187.211 rupiah. Nah, ini selisih. Nah, karena adanya selisih sebesar 3.113.687.211 rupiah, maka kita buat jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaiannya yaitu akun harga pokok persediaan dan kreditnya persediaan barang.
sebesar 3.113.687.211 rupiah. Nah, ini untuk jurnal penyesuaiannya, dan totalnya juga sama dari hasil selisih yang kita cari tadi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya berharap video presentasi ini bisa membuat viewers lebih paham mengenai kertas kerja audit asuransi dibayar di muka dan kertas kerja audit persediaan barang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.